Halo sahabat Pakla, jumpa lagi di Pakla Talk. Kali ini kita akan membicarakan tentang salah satu aktor penting dalam isu penanggulangan pekerja anak. Tentunya dalam menanggulangi isu ini, organisasi masyarakat sipil juga turut terlibat dan berpartisipasi dalam penanggulangannya. Salah satu yang menjadi garda terdepan dalam menangani isu ini adalah JARAK atau Jaringan LSM Penanggulangan Pekerja Anak. Selama lebih dari 2 dekade, JARAK telah mendampingi berbagai kelompok anak-anak yang rentan dan juga mendampingi anak-anak dalam berbagai isu. Salah satunya adalah penanggulangan pekerja anak. Kali ini saya ditemani langsung dengan Direktur Eksekutif dari JARAK, yakni Ibu Maria Clara Bastiani atau yang akrab disapa Bu Betty MC. Halo Ibu, selamat pagi. Halo juga Nosa. Apa kabar Bu? Baik, luar biasa. Baik, wah luar biasa. Nah, jadi Ibu Maria Clara ini tadi sebagai Direktur Eksekutif ya Bu ya di JARAK. Dan JARAK ini juga memang sudah lama gitu ya berkontribusi dalam penanggulangan pekerja anak selama lebih dari 20 tahun ya Bu ya? 26 ya. Hampir 30 tahun. Ya. Wah, luar biasa. Boleh diceritakan nih Bu Betty nih, kita pengen dengar sebenarnya seperti apa sih JARAK ini, apa yang dilakukan oleh JARAK begitu. Baik, JARAK ini kan sebuah jaringan LSM. Jadi memang kami itu banyak didukung oleh teman-teman anggota LSM yang lainnya ya, kaitan dengan merespon isu pekerja anak. Jadi di awal pendiriannya juga karena kita melihat isu ini juga marak ada di daerah-daerah, sehingga banyak teman-teman di daerah yang juga berusaha menyuarakan apa sih yang bisa kita lakukan kepada anak-anak yang masuk dalam kategori pekerja anak. Memang tujuan pendirian JARAK ini adalah menuju visi Indonesia tanpa pekerja anak gitu. Jadi ini adalah langkah kita selain untuk mengadvokasi, tapi juga kita mau juga ada program-program yang menyasar langsung kepada pekerja anak. Jadi mudah-mudahan visinya masih terus sesuai dengan apa yang kita lakukan saat ini gitu ya. Betul. Tentu saja dengan pengembangan program-program supaya makin sejalan dengan kebutuhan yang sekarang. Begitu Mbak. Betul. Dan JARAK ini berarti ada di berbagai daerah ya Bu ya tadi ya? Ya, teman-teman kita memang tersebar, ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Tapi kita pengen juga nanti lihat apakah masih ada daerah-daerah yang kita harus munculkan gitu ya teman-teman, karena memang kadang-kadang kita juga nggak bisa menyasar wilayah tertentu karena kita nggak punya mitra di sana. Tapi ini jadi tantangan kita ya, supaya kita juga bisa bermitra dengan lembaga-lembaga yang baru. Betul. Kesibukan atau hal yang sedang dikerjakan JARAK ini yang paling baru apa nih? Yang paling baru sebetulnya kita memang punya program yang namanya Acclaim ini ya. Berjalan sudah 5 tahun terakhir ini kita memang fokus ke sektor pertanian karena kita lihat dari hasil riset, temuan BPS, tapi juga lihat secara global karena isu pertanian ini masih banyak yang melibatkan anak, sehingga kami juga mencoba masuk ke dalam sektor ini tentunya dengan beberapa tujuan begitu ya. Selain juga kita ingin mencegah, tapi juga sebetulnya kita ingin bisa melakukan proses-proses remediasi. Karena apa kita perlu melakukan ini? Karena kan Indonesia juga sangat tergantung juga di pertanian. Nah, kita nggak mau putus bahwa tidak ada anak-anak yang melanjutkan di sektor pertanian. Karena itu kita berusaha memperlihatkan begini, kebijakan apa yang sudah kita punya di Indonesia, tapi kemudian apa yang bisa kita lakukan supaya anak-anak tidak menjadi pekerja anak, tapi kita juga sambil mendorong, tumbuh dong, ada petani-petani baru, petani-petani muda. Nah, itu yang kita coba combine pendekatannya. Jadi itu yang di sektor pertanian. Kalau di 5 tahun terakhir sebetulnya kami banyak belajar tentang pengolahan sampah. Karena sampah ini ternyata rantai pasoknya cukup panjang dan kita melihat memang masih ada keterlibatan anak-anak begitu. Jadi ini juga salah satu yang sedang kita lakukan, ini masih sedang berjalan. Kita lagi survei bagaimana kehidupan teman-teman yang bekerja dengan sampah dan apakah hidupnya bisa layak dari mengerjakan sampah atau mengolah sampah. Ini baru banget kita lakukan. Tentang survei ini ya, pengolahan sampah. Jadi memang JARAK nih cakupannya luas ya Bu tadi ya. Cukup dari luas, cukup ya. Pedesaan di bidang pertanian, kemudian di perkotaan tadi masuknya di sampah. Terkait dengan survei pengolahan sampah ini nih Bu. Ada nggak sih setelah mempelajari rantai pasoknya dan surveinya itu indikasi keterlibatan pekerja anak di dalamnya? Sebetulnya surveinya masih berjalan, jadi kami juga belum keluar
rilisnya Hasilnya. ya. Tapi sambil mempelajari karena saya juga ikut turun langsung, memang kita lihat ada spot-spot di mana anak-anak itu terlibat. Nah, kalau dilihat dari sektornya saja kita bicara persampahan, itu sebenarnya sudah masuk dalam kategori yang berbahaya. Betul. Karena yang namanya tumpukan sampah itu kan kita nggak tahu ya, ada virusnya kah, ada yang dibawa sama udara, nempel di plastiknya. Jadi sebetulnya kalau bicara sampah saja sebenarnya itu udah dalam situasi yang rentan untuk anak-anak. Nah, apalagi kalau misalnya mereka sampai ke proses mengambil, ikut mengolah. Nah, ini sebetulnya masih dalam tahap pembelajaran kita ya untuk melihat di manakah sebetulnya yang banyak terlibat anak-anak. Karena kami melihat mulai dari ujungnya, dari tempat pembuangan sampahnya, sampai kita nanti lihat ada yang di perkotaannya, di jalan, di perumahan. Jadi mudah-mudahan jarak cukup juga bisa mengcapture ya situasi persampahan ini. Iya, iya. Jadi dari proses yang panjang memang dari isu pengolahan sampah saja itu sudah berbahaya ya, lingkungannya betul. Untuk anak. Situasinya sudah berbahaya untuk anak-anak. Betul, betul. Nah, kemudian terkait dengan isu pekerja anak ini sendiri nih Bu, data dari Sakernas yang terbaru kemarin 2024 ya, ternyata menunjukkan ada tren peningkatan pekerja anak ya dari 1,01 di tahun sebelumnya sekarang menjadi 1,27. Betul. Dari jarak sendiri nih Bu sebagai jaringan yang aktif untuk dalam menanggulangi isu pekerja anak, dalam merespon peningkatan ini seperti apa Bu? Sebetulnya kami juga cukup worry ya karena kemarin kita udah agak tenang, angkanya udah 1 juta sekian gitu. Betul. Tapi kemudian memang kita lihat dari hasil BPS yang terakhir itu kan 1,27, naiknya juga lumayan, hitungannya ratusan ribu. Betul. Satu anak saja yang kita kategorikan pekerja anak saja harus segera dientaskan, apalagi ini jumlahnya cukup besar. Jadi lagi-lagi yang kami lakukan di Jara adalah terus advokasi dan kemudian kita juga sambil mencari pola-pola intervensi seperti apa sih yang paling dibutuhkan oleh anak-anak. Kami sebetulnya sangat senang karena beberapa kebijakan itu sangat mendukung kami untuk bisa melakukan penanggulangan pekerja anak sampai di tingkat basis di komunitas yaitu di desa. Jadi dengan hadirnya permen yang terbaru tahun 2024 kemarin kita punya sebuah pedoman bagaimana komunitas itu bisa loh melakukan pencegahan, melakukan pemantauan dan bahkan juga nanti bisa membantu anak-anak yang dalam kategori pekerja anak itu untuk diremediasi. Artinya kita lihat ya apa yang jadi kebutuhan mereka untuk bisa kita berikan karena apa ini pemenuhan hak untuk mereka. Betul. Jadi itu juga yang dilakukan oleh Jarak di 2 tahun terakhir kita mencoba menguji coba bagaimana memantau pekerja anak itu justru dari desa. Jadi ini berkat dukungan juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita tuh mencoba kalau yang namanya panduan itu benar nggak sih bisa diterapkan di tingkat desa. Betul. Dan kita udah coba bisa dan kader-kader desa sebetulnya cukup siap untuk bisa membantu kita mengidentifikasi. Tapi memang harus dibantu adalah layanannya ada nggak yang bisa diakses oleh anak-anak. Iya. Nah itu tantangan banget kalau kita bicara soal layanan itu ada di desa. Di desa betul. Gitu. Betul. Karena memang akses di desa kan berbeda ya Bu ya. Berbeda banget gitu. Di kota saja mungkin ada juga layanan yang tidak bisa diakses oleh anak. Kalaupun harus diakses, kita membutuhkan juga layanan transportasi gitu kan. Harus ada sumber daya lain. Nah, apalagi di desa. Jadi memang ini yang sedang kita coba terus ya, selain mengadvokasi tapi juga kita cari model. Termasuk juga Jarak sekarang ini mengembangkan sebuah pendataan, basisnya sudah mobile, ada webnya juga, tapi memang lagi-lagi ini masih skupnya masih kecil gitu, jadi masih kita uji coba. Mudah-mudahan kalau ini cukup berhasil, kita bisa juga mendesakkan gitu ya, ayo dipakai dong pola pendataan seperti ini. Iya. Gitu. Jadi memang dari yang kecil dulu ya Bu, nanti dikembangkan ya. Iya, betul. Kemudian tadi terkait peningkatan pekerja anak, isu pekerja anak ini tuh kan juga menjadi salah satu target SDGs ya Bu, atau pembangunan berkelanjutan di 8.7 atau 8.7. Dari Jarak sendiri apa sih Bu yang sudah dilakukan untuk membantu mencapai target SDGs ini? Jadi kalau kita bicara pekerja anak itu, mudah-mudahan saya tidak salah ya, karena banyak orang juga yang mengatakan ya berarti semua anak tuh nggak boleh bekerja. Nah
konsep seperti ini yang sebetulnya masih jadi tantangan untuk kami untuk bisa menjelaskan apa itu pekerja anak di tingkat masyarakat. Mungkin kalau di teman-teman pegiat perlindungan anak, hak anak, mungkin mereka sudah bisa melakukan pemilahan sehingga nggak salah sasaran. Tapi kalau kita bicara ke masyarakat, takutnya masyarakat tuh masih menganggap bahwa tidak boleh semua pekerjaan itu dilakukan oleh anak gitu kan, langsung ya, gitu kan. Begitu lihat anak melakukan ini dianggap pekerja anak. Jadi sebetulnya yang kami lakukan adalah memang mengembalikan apa itu pekerja anak supaya kita sama-sama paham dan kemudian apa yang bisa kita lakukan. Poin 8.7 itu sebetulnya mensyaratkan kepada kita ayo segera 0 gitu ya di tahun bebas yang bebas pekerja anak, terutama di bentuk-bentuk pekerjaan yang berbahaya dan yang terburuk. Jadi sebetulnya Jarak juga mencoba mengidentifikasi mana sih sebenarnya sektor yang paling penting untuk segera kita intervensi. Jadi seperti pertanian, kemudian persampahan, kemudian juga ada kaitan dengan eksploitasi seksual yang lainnya, itu sebetulnya adalah hal-hal yang harusnya kita kejar dulu karena itu paling buruk untuk anak, gitu. Nah, yang saat ini kami lakukan memang mencoba fokus di beberapa sektor itu, tapi juga sambil membuat pola-pola seperti tadi pendataannya bisa dilakukan oleh masyarakat, kemudian bagaimana kita melakukan pemantauan, tapi juga sambil juga melingkan mereka kepada layanan-layanan supaya hak anaknya terpenuhi. Jadi itu sebetulnya kalau kita bilang apa yang bisa dilakukan untuk 8.7 ya kita mendorong semua itu. Memang mungkin tidak bisa sampai 0, tapi paling tidak kita mengurangi begitu, mengurangi keterlibatan anak, terus-menerus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat supaya awareness-nya itu makin luas dan kemudian orang, oh ya, saya bisa melakukan sesuai dengan peran saya. Iya, betul. Karena untuk mengurangi saja tadi prosesnya juga panjang ya, Bu, ya. Betul. Dari pendataan, terus pemahaman masyarakat. Betul, pemahaman masyarakatnya harus terus dibangun dan kemudian ya agak diluruskan lah gitu, supaya nggak salah juga kita mengenali kelompok sasaran kita. Tadi mungkin taunya kayak pekerjaan anak-anak nggak boleh kerja sama sekali. Gitu. Takutnya semua orang menganggap gitu kan. Betul. Kemudian memang dalam menangani isu pekerja anak ini kan tidak bisa sendiri ya, Bu ya. Jarak sendiri juga kan mencakupi banyak LSM dan juga bekerja sama dengan banyak mitra atau partner. Salah satu yang menurut saya menarik itu adalah kerjasama Jarak dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau Kemen PPA ya. Dalam permen yang terbaru ya, Bu, yang kemarin 2024. Nah, dari Jarak sendiri ini kan juga mengembangkan panduan CLMRS ya, Bu ya. Nah, dari Jarak sendiri ini mungkin boleh dijelaskan dan diceritakan tentang kerjasamanya dengan Kemen PPA mengenai permen yang terbaru dan juga kolaborasi yang sudah dilakukan gitu. Ya, sebetulnya panduan ini dirancang cukup lama. Kurang lebih 2 tahun sebetulnya. 2 tahun ya? Ya, 2 tahun. Panjang. Bahkan sebelum dia menjadi permen, Jarak mencoba melakukan uji coba. Jadi memang ya ini kita tuh belajar dari kesalahan tapi sambil memperbaiki gitu ya. Sambil juga mendorong permennya, kita belajar kalau kita melakukan pendataan di tingkat daerah mungkin tidak. Bagaimana melakukan pencatatannya. Tapi kalau sudah tercatat anaknya ada, bagaimana dia bisa dikembalikan ke sekolah. Bagaimana menggandeng pihak-pihak seperti dunia usaha, kemudian dinas yang lain begitu. Kemudian juga teman-teman ormas yang lain. Itu hasil pembelajaran itulah yang kita bawa ke kementerian dan kemudian bisa nggak itu dimasukkan di dalam panduan yang nantinya kalau itu bisa dilakukan kita bisa mereplikasi ke banyak daerah. Jadi kerjasama kami dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak ini memang kita mulai dengan mengambil satu titik yaitu desa untuk kita lakukan mulai dari pemantauan, mulai dari melakukan identifikasi, sampai juga kita menyalurkan anak-anak ini kembali ke dunia pendidikan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Jarak sendiri. Karena Jarak dibantu oleh pemerintah kabupaten sama pemerintah desa termasuk kader-kader, tapi juga oleh teman-teman pegiat yang lain. Artinya memang kalau kita mau melakukan penanggulangan pekerja anak nggak bisa hanya satu pihak. Betul. Jadi harus gandengin sana sini. Nah, tugasnya Jarak tuh sebetulnya adalah membantu merajut. Kalau dia butuh kesehatan, siapa yang harus digandeng? Kalau butuh pendidikan, siapa yang harus digandeng? Nah, tetapi menguatkan isu ini bisa dilakukan oleh desa, oleh pemerintah kabupaten dan kota, itu yang penting. Supaya mereka merasa ini loh yang jadi peran mereka. Nah, itu masih jadi tugasnya Jarak juga untuk mendorong itu semua gitu kan. Nah, dengan
kemitraan ini sebetulnya kami mau berbagi peran, yuk sama-sama gitu kan. Apa yang bisa dilakukan Jarak, apa yang bisa dilakukan kementerian, apa yang bisa dilakukan oleh desa, bahkan apa yang juga bisa dilakukan oleh keluarga. Jadi memang semuanya harus diperankan. Iya. Gitu. Jadi dengan porsi masing-masing Porsinya ya, Bu, masing-masing. ya? Betul, ya. betul. Oke. Tadi mungkin sahabat Pakla ada yang belum tahu gitu, Bu. Kalau CLMRS ini kepanjangannya apa sih, Bu? Sebetulnya itu bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ya. Child Labor Monitoring System. Artinya sistem bagaimana kita bisa memantau, memonitoring pekerja anak. Intinya itu. Jadi bagaimana kalau kita melihat ada pekerja anak, kemudian identifikasi apa yang dilakukan. Iya. Dan kemudian kita bisa melihat apa yang dibutuhkan oleh dia. Kalau dia sakit, apakah dia perlu dirujuk ke rumah sakit, perlu diobati dulu, ataukah kalau misalnya dia ada hal-hal kaitan dengan pendidikan yang tertinggal, apa yang bisa kita upayakan. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah sistem. Setelah kita bisa melihat pekerja anak, apa yang bisa kita bantu supaya hak-haknya dia pulih. Itu yang kita namakan remediasi. Gitu. Jadi dari pendataan pekerja mulai anak dari pendataan sampai remediasinya sampai juga remediasinya. Ya, Bu, ya. Oke, Gitu. baik. Tapi ini bukan punyanya Jarak loh. Jadi, bareng-bareng ya, bareng-bareng Bu, ya? Memang gitu kolaborasi kan. bersama Kolaborasi ini, gitu. ya? Jadi Jarak juga nggak boleh overclaim gitu ya. Karena apa yang dilakukan oleh Jarak sebetulnya itu bisa terjadi karena dia dibantu oleh banyak pihak. Ya kebetulan pelaksananya Jarak, kebetulan yang ada di lapangan Jarak. Tapi sebenarnya Jarak itu sangat dibantu oleh kader-kader setempat. Jadi kami tuh juga harus belajar pada mereka yang ada di lapangan. Iya, gitu. betul. Tadi memang karena perlu banyak pihak ya, Bu, ya. Salah satunya juga mengapa Jarak juga menjadi penggerak Pakla nih, Bu. Kemitraan untuk penanggulangan anak di bidang pertanian. Ya. Penanggulangan pekerja anak di bidang pertanian. Untuk Jarak sendiri sudah melakukan kolaborasi apa saja nih dengan Pakla, kemudian hal-hal apa saja yang akan dilakukan nantinya bersama dengan Pakla ini? Ya kalau bicara Pakla ini unik ya, karena ini adalah sebuah kemitraan yang terdiri dari 3 unsur. Ada pemerintahnya, ada kemudian CSO-nya, tapi ada sektor bisnisnya. Jadi keunikan ini sebetulnya hasil pembelajaran kita semua ya, bahwa kalau pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa hanya kebijakan, tapi juga LSM juga tidak bisa bekerja sendiri karena kami sumber pendanaan juga terbatas. Nah, harus dibantu pihak-pihak yang lainnya termasuk juga sektor bisnis. Karena sektor bisnis juga punya kewajiban juga kan untuk pemenuhan hak anak di dalam operasionalnya mereka. Betul. Jadi sebetulnya Pakla ini memang terbentuk secara bersama-sama begitu ya idenya. Bagaimana sih kita kolaborasi? Yuk, yang kebijakannya dibantu oleh pemerintah, nanti yang teknisnya di lapangan itu dengan kita yang ada di lapangan ya, ormas begitu. Tapi sektor bisnisnya juga mereka membuat ini menjadi dalam sistem operasi bisnis mereka. Jadi Jarak sebetulnya tidak satu-satunya yang menggerakkan, tapi juga dibantu dari teman-teman yang lainnya. Cuma memang kita saat ini punya program yang cukup besar, yaitu di sektor pertanian, karena memang kita sedang mencakup beberapa wilayah begitu ya. Iya. Lagi-lagi Mbak Nosa, yang kita lakukan ini baru model. Kalau modelnya berhasil, sebetulnya harapan kita, ayo dong direplikasi di tempat lain. Ke banyak tempat lagi ya. Replikasi ini tidak harus sama kok. Jadi variasi, modifikasi, bahkan nanti disesuaikan dengan kebutuhan mereka itu sangat mungkin. Jadi sebetulnya lagi-lagi Jarak menganggap kehadiran Pakla itu adalah tempat kita belajar juga untuk bermitra, untuk mengelola program, tapi juga untuk melihat apa sih yang perlu juga kita rumuskan ke depan. Trennya kan bisa jadi beragam nih Mbak. Ke depan. Iya. Gitu. Karena isunya terus berkembang terus Bu, berkembang ya? gitu. Sekarang kita bicara sektor pertanian. Ini kita belum bicara kaitan dengan digital nih. Iya. Nah, makin ini lagi. Makin rumit lagi dan makin perlu juga strategi yang lain. Jadi sebenarnya Jarak nih harus cepat belajar gitu. Jadi setelah mempelajari yang sektor pertanian, nanti yang sampah, nanti yang digital juga dipelajari. Jadi memang harus bisa lihat secara holistik gitu ya. Iya. Jadi dari berbagai isu yang kompleks itu. Mantap. Kemudian dari kiprahnya Jarak nih Bu selama 26 tahun ya tadi ya. Pastikan mengalami berbagai macam situasi baik itu di lapangan maupun mungkin dengan mitra-mitra lain. Apa sih Bu tantangan yang dihadapi oleh Jarak ini, mungkin boleh diceritakan gitu seperti apa? Tantangannya sebenarnya tadi saya udah spill sedikit kaitan dengan persepsi apa itu pekerja anak. Jadi itu masih jadi tantangan kita bahkan setelah kita udah lama gitu di lapangan. Karena apa? Harus menjelaskan apa itu pekerja anak secara
lebih baik begitu dengan bahasa yang lebih sederhana supaya dipahami. Tapi kemudian juga pola-pola intervensinya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Betul. Apa yang kita lakukan di 20 tahun yang lalu mungkin tidak akan sama. Jadi itu kita juga harus bergerak mengikuti perubahan-perubahan itu, dan kita juga harus mengantisipasi tren yang ke depan. Jadi jarak nggak boleh diam sebetulnya, nggak boleh diam untuk belajar dan kemudian cari terus inovasinya. Tapi yang pasti tantangan terbesar kita saat ini adalah kita harus bisa bermitra dengan banyak pihak. Itu tantangan juga, karena bisa jadi tidak mudah membangun hubungan. Betul. Gitu kan. Jadi sekarang ini kalau saya bilang tuh siapa yang harus digandeng itu perlu banget untuk segera diidentifikasi supaya kita bisa bergerak. Ini 2030 harapannya bebas pekerjaan, sekarang udah 2025. Jadi tantangannya itu selain waktu itu kan ngejar terus, nggak bisa berhenti. Nah itu nggak bisa kita skip, tapi juga pola-pola kemitraannya harus segera dibangun. Karena apa yang kita lakukan untuk pekerja anak tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Pengalaman saya 1 tahun 2 tahun itu nggak cukup, Mbak, untuk meletakkan sebuah model. Jadi pasti butuh kemitraan yang kuat. Betul. Dari sisi pendanaan juga, karena membuat penanganan pekerja anak ini tidak bisa singkat dan dia harus bisa mencakup banyak hal. Jadi sebenarnya tantangannya menjadi kompleks juga untuk kami gitu ya. Kita tahu ada banyak efisiensi, ada banyak juga fokus-fokus yang kemudian terpecah. Tapi kalau jarak memang kita kan visinya untuk bebas pekerja anak. Jadi bagaimana kita tetap memasukkan isu pekerja anak ini dengan isu-isu yang saat ini berkembang. Jadi ya strateginya sebetulnya ya kita mix ya. Kita bisa masuk dari isu pendidikan, kita bisa masuk dari isu kesehatan gitu. Jadi ya tantangannya adalah kita harus berubah dengan cepat, tapi juga harus lihat strategi yang lebih cermat. Gitu. Jadi dalam 5 tahun gitu dalam ya. Dalam 5 tahun harus mengejar itu gitu kan, bebas sedangkan pekerja anak. Lagi ada peningkatan kemarin ya Bu ya, jumlah pekerja anaknya. Iya. Jadi memang harus melibatkan lebih banyak pihak lagi dan terus beradaptasi. Harus mau belajar kita ini. Betul. Berarti dari tantangan yang tadi dihadapi, harapan dari Ibu Betty nih untuk isu penanggulangan pekerja anak, terutama dari perspektif masyarakat sipil nih. Harapan kita sebetulnya adalah kolaborasi itu terbangun dan kemudian kita bisa berbagi peran, tapi juga nanti inisiasi-inisiasi yang baru itu bisa juga menggerakkan sebuah program. Karena sebetulnya kami punya pengalaman baik juga untuk program nasional, tapi saat ini karena kendala efisiensi itu juga tidak bisa berjalan. Jadi tantangan kita sekarang adalah bagaimana menggerakkan masyarakat. Jadi mulai dari masyarakat memang sumber dayanya harus dibangun, tapi juga karena kesadarannya juga sudah mulai tumbuh, mudah-mudahan isu pekerja anak ini dia tidak berdiri sendiri, tapi dia bisa juga masuk ke dalam isu-isu yang lainnya. Jadi sebetulnya kita bisa kok melakukan penanggulangan pekerja anak walaupun mungkin isunya yang dipakai dari kesehatan, dari pendidikan, dari mungkin hal yang lainnya gitu ya. Karena isu ini tidak berdiri sendiri. Dia pasti ada cross cuttingnya. Jadi kalau saya sebetulnya ini harapan, tapi juga sebagai tantangan kita ya, bagaimana mengkolaborasikan isu dan bagaimana membagi peran-peran itu. Itu Mbak Nosa. Iya, jadi memang isunya semuanya berkaitan ya. Betul, berkaitan karena isunya isu besar kita adalah perlindungan anak kan. Betul. Gitu. Oke. Terima kasih banyak Ibu Betty. Jadi tadi sahabat Pakla kita langsung mendengar dari Ibu Betty seperti apa kiprahnya Jarak selama 26 tahun dalam menanggulangi pekerja anak. Tentunya tidak hanya sendiri tetapi juga berkolaborasi bersama-sama. Terima kasih Ibu Betty atas waktunya. Oke. Jadi tadi kita sudah mendengar seperti apa isu pekerja anak ini itu begitu kompleks, terus berkembang dan juga membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Semoga target Indonesia bebas pekerja anak di tahun 2030 bisa segera tercapai. Sampai jumpa di episode Pakla Talk berikutnya. Dan saya Noza pamit undur diri. Terima kasih.